Kami, keluarga besar Abaloh Palem, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Tionghi Xinnian. Cek. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Wow, hari ini pagi hari ini sesuatu yang sangat luar biasa. Boleh tengok kiri dan kanannya, semuanya serba merah. Ada apa sih hari ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita bersama-sama merayakan Hari Raya Imlek. Ataupun kita bersama-sama merayakan ibadah Raya Imlek. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, boleh salam kiri dan kanannya ya. Dan saya ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini juga ada suatu momen yang sangat spesial. Ya, di mana kita juga akan saling memberkati sesama kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita berbagi angpau satu dengan yang lain. Nah, apakah semua sudah mempersiapkan yang terbaik pada pagi hari ini? Saya percaya semua sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau belum Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu untuk kita mempersiapkan angpau terbaik kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah raya kita, saya mau menyampaikan ada beberapa pengumuman. Ya, kita ketahui bahwa hari ini juga ada yang spesial. Pastikan ya Bapak Ibu Saudara mengikuti foto kontes Komsel. Nah, caranya post Instagram story foto Komsel masing-masing menggunakan dress code bernuansa Imlek atau berwarna merah. Kemudian saudara bisa berfoto di mana saja selama masih dalam lingkungan gereja Abaloh Palem. Misalnya ya di foto booth ya di depan ruang Sion ataupun foto booth depan. Kemudian di gereja kita di tempat ini di area dalam ruang Sion atau boleh juga di ruang HOG. Kemudian langsung tag di Instagram @abaloh_palem dan sertakan hashtag #AbalofCNI ya.
Kemudian dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara ya, yang harus diingat, kontes hanya berlangsung di tanggal 22 Januari saja. Jadi jika di postori sebelum atau setelah tanggal 22 Januari tidak akan masuk dalam penilaian. Yang terakhir, akan ada 3 komsel dengan foto terbaik yang akan mendapatkan hadiah dan pemenang akan diumumkan di tanggal 29 Januari. Siapa yang mau hadiah? Iya, pasti semua mau hadiah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau beribadah bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mau menyatakan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan pagi hari ini kami bersama-sama merayakan ibadah Raya Imlek. Kami percaya Tuhan, itu adalah berkat yang terbaik yang kami terima pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami juga memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari hari ini kita saling memberi salam. Katakan, Kung Hipat Cai, Sinyen Kuaile. Biarlah sukacita Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Sungguh baik percaya pada Yesus. Sungguh baik percaya pada Yesus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis
Hanya dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewat di badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Serukan haleluya. Haleluya. Doa perisai kami, tempat perlindungan kami. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Katakan kau meneguhkan. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewat di badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewat di badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu. Oh, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Oh Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan pujian sorak-sorai
tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan. Daya seperti Engkau, Oh begitu mengasihi kami. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. aku percaya hanya padamu. Tuhan, Kau ajaib. Ajaib dan dahsyat. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan kita katakan, aku percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. kami percaya hanya padamu. Kami percaya hanya kasih-Mu, pada kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, kami percaya padamu. Kasih-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu membebaskan kami. Kami percaya Tiada yang seperti hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan. Kaulah sumber kekuatanku, Kau sumber penghiburan kami, Kau sumber pengharapan kami. Tiada yang seperti-Mu. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu untuk kebaikan-Nya, naikkan syukur-Mu untuk penyertaan-Nya. Ya Allah yang setia, yang tak pernah menepati janji-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau Bapa yang setia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seperti firman-Mu katakan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak.
sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami percaya. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Kami percaya. Mari hari ini kita naikkan syukur. Naikkan syukur untuk kebaikannya. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahannya, untuk segala kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau menjamah hidup kami. Kau menjamah Tuhan hati kami. Tiada seperti Kau yang telah menjamah Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. mari jemaat nyanyikan sekali lagi, tiada yang seperti Kau. Amin Tuhan. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Amin. Ya, benar, Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib dan dahsyat, dan layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan Tuhan penyembahan kami. Setiap orang yang percaya katakan amin. Disorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Wah, luar biasa ya, pagi ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Thank you Jim. Hari ini juga, sorry saya buka dulu ya maskernya. Hari yang spesial luar biasa. Coba lihat kanan kirinya, bajunya merah semua, saya juga merah. Ya, coba katakan kanan kirinya, Kong Si Fa Chai. Ya. Xian Kuai Le. Ya. Happy Chinese New Year. Saya ucapkan buat semua Bapak Ibu yang merayakannya. Jadi kita bersama-sama hari ini di dalam ibadah kita. Kita juga bergabung dengan anak-anak teens. Anak-anak teens mana? Bisa lambaikan tangan. Iya, anak-anak pro kita boleh lambaikan tangan. Senang banget ya, satu keluarga besar rohani yang kita bersama-sama boleh nikmati di dalam ibadah seperti ini ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, setelah selesai ibadah ini, kita nanti ada acara kontes juga ya, ada foto-foto silakan. Atau tadi sebelum saya nggak tahu, tapi habis ini kita pulang ketemu dengan siapa? Keluarga besar kita, family, untuk kita bersama-sama bisa merayakan Imlek ya. Nanti kita juga ada bagi-bagi angpau. Bapak Ibu, hari ini kalau kita lihat nuansa merah semua ya. Jadi kalau kita lihat merah itu ada artinya. Cuma hari ini saya tidak bicara tentang legenda atau budaya, tapi bicara tentang merah itu adalah lambang dari darah Yesus sendiri. Amin. Jadi kita percaya bahwa untuk mengalahkan. Jadi dulu itu nenek moyang orang Chinese itu sebenarnya udah menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Cuman rentetan karena sejarah dan peristiwa akhirnya ya ada yang patung dan seterusnya. Tapi sebenarnya mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kegelapan itu adalah oleh darah Yesus. Amin. Jadi kita lihat ada ornamen banyak yang merah ya. Kita percaya budaya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus pakai budaya itu untuk menyatakan bahwa ini loh kita punya suku, kita punya etnis ya. Jadi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan kita bisa pakai, kita bisa gunakan. Jadi salah satu makna juga di dalam perayaan Imlek kita, ini adalah perayaan untuk dari musim gugur ke musim bercocok tanam. Ya, jadi musim gugur itu orang mengalami banyak hal yang gak nyaman, gak enak. Jadi semuanya gak enak. Tapi ketika menyambut musim bercocok tanam, mereka tuh sangat sukacita, sangat antusias. Karena apa? Waktu nanam mereka akan tahu ada masanya menuai. Jadi momen di dalam kita merayakan Imlek, momen kebersamaan ini kita mengalami sukacita. Dan kita tahu ketika kita bersukacita, kita ingin menanamkan sesuatu nilai buat keluarga kita, buat gereja, buat komunitas di mana kita ada. Amin. Coba bilang kanan kirinya, kamu mau tanam apa? Tanam kebenaran, tanam kasih. Apa yang kita mau tanam? Ingat loh, apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau kita tanam sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh kasih, kita akan menuai. Ya, sebaliknya ketika nanam sesuatu yang gak baik, kebencian, kepahitan, dan seterusnya kita akan tuai juga. Jadi mari di dalam momen ini kita mau menyambut bahwa saya mau menanam sesuatu yang akan saya tuai, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kayaknya agak tegang gitu ya. Apa karena kita pakai merah agak tegang? Bapak Ibu lihat baju saya pakai bagus? Bapak Ibu bisa lihat di depan ini gambar apa? Ayam. Jadi tahun ini tahun? Oh salah, saya salah pakai ya. Harusnya kelinci ya. Enggak apa-apa, betul, saya senang ada yang bela saya, enggak apa-apa. Jadi salah pakai baju, salah lambang enggak apa-apa, betul ya. Jadi enggak ada kaitannya dengan tahun kelinci, tahun ayam, tapi ya tahu enggak kenapa ini ayam, enggak kelinci? Mau tahu rahasianya?
Coba renungin, pikirin kenapa ya. Karena kelinci mahal, ayam lebih murah. Itu maknanya. Jadi baik, Bapak Ibu, saudaraku ya. Kita masih terus berjalan dengan fokus kita, Abala Taman Palem. Fokus kita tahun ini terus membangun komunitas, katakan komunitas. Dengan pola gaya hidup keluarga Allah. Gaya hidup Allah itu kasih, kebenaran, dan seterusnya, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita rindu membangun komunitas. Komunitas terdiri dari orang, betul ya? Banyak komunitas di dunia ini, komunitas sepeda, komunitas arisan, semua tuh banyak komunitas hobi dan seterusnya. Ada komunitas yang macam-macam yang ada di dunia ini. Dan di gereja, komunitas sebagai keluarga yang memiliki gaya hidup Allah sendiri yang kita rindu bangun sepanjang tahun ini. Katakan dimulai dari saya. Jadi ketika kita berkomunitas di keluarga kita, berkomunitas di komunitas sel, di keluarga rohani, berkomunitas di kampus, di sekolah, di tempat kerjaan, dimanapun komunitas yang kita bangun, sadari bahwa dimulai dari saya. Ya, kalau kita rindu membangun komunitas karena Tuhan sendiri yang memiliki gaya hidup komunitas. Bapa, Yesus sama Roh Kudus itu komunitas. Artinya itu yang Tuhan mau kita ikuti gaya hidup Allah itu. Ya, gaya hidup komunitas itu. Hari ini salah satu gaya hidup atau sikap yang kita mesti belajar untuk membangun komunitas adalah gaya hidup untuk kita saling menghormati. Karena kaitan hari Imlek ini, kita belajar untuk saling menghormati. Jadi yang tidak merayakan, menghormati yang merayakan. Ketika sama-sama kita merayakan, kita juga rindu membangun keluarga kita ya. Keluarga nanti ketika kita pulang rumah, kita ketemu dengan saudara kita, kita ingin membangun gaya yang benar ya. Karena satu kali ada satu penatua kita, dia cerita kepada saya karena setiap kali momen Imlek itu bagi dia tuh stres. Bagi dia itu dilema gitu loh. Kenapa? Karena kan biasa ketika Imlek kumpul kan, keturunan papanya kumpul, semua anak cucunya kumpul. Nah ketika kumpul, karena waktu itu papanya lagi drop, lagi usahanya lagi jatuh dan bangkrut. Nah pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ketika dia datang di dalam kumpul keluarga besar itu, dia merasa tertekan. Siapa yang ada merasa tertekan kalau Imlek? Ya kan? Dia merasa tertekan kenapa? Yang kumpul mereka cerita kesuksesannya, keberhasilannya. Nah, cerita di situ. Tanpa sadar ya, orang tuanya dia direndahkan. Orang tuanya itu nggak diperhatikan. Padahal papanya itu tadinya juga orang yang cukup dipandang dari keluarga besarnya. Jadi dia merasa direndahkan di dalam pertemuan itu. Dari pembicaraan, dari sikap, dari tingkah laku ketika mereka kumpul. Bapak Ibu nanti ketika kita kumpul keluarga besar kita ingat ya. Tadi karena kita ingin membangun komunitas, jangan rendahkan orang lain. Amin. Jangan pandang orang itu rendah gitu. Nah maka itu setiap kali Imlek dia tuh trauma. Dia kalau bisa tuh nggak mau ketemu dengan keluarga besarnya karena merasa direndahkan gitu loh. Tapi puji Tuhan ketika dia pulih ya. Ketika dia sembuh hari ini dia nggak lagi jadi beban. Kan dia ngerti waktu itu dia bilang waduh dia menderita banget. Kenapa? Direndahkan di lingkungan keluarga besarnya. Nah hari ini kita belajar dari firman Tuhan bisa tampilkan ya. Kita bicara respect. Respect itu dalam kamus bahasa Indonesianya dikatakan respect itu hormat. Ya, hormatilah semua orang. Hormat, sikap menghormati. Ya kan? Belajar karena apa? Semua orang, siapa di sini yang tidak pengen dihormati? Ada? Siapapun kita, apapun posisi, bagaimanapun hidup kita, semua orang suka dihormati, betul? Ya, nggak ada orang nggak suka dihormati.
Nah tadi pengalaman dari salah seorang penatua itu nggak dihormati. Jadi hormat itu bukan bicara tentang hanya tutur kata, hanya apa namanya itu, sikap tubuh kita, bukan hanya sampai di situ, tapi sikap hati kita hormat, respect kepada semua orang. Ya, jadi kita tahu juga Tuhan juga mengajarkan kita ya di Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat ketiga itu dikatakan bahwa yang tadi ya sebelumnya 1 Petrus 2:17 firman Tuhan katakan hormatilah semua orang. Jadi yang kita tidak hormati yang bukan iya dong. Ayatnya begini kan. Hormati semua orang. Jadi yang tidak dihormati yang bukan orang. Benar nggak kira-kira bahasa Indonesia seperti itu kan? Jadi pokoknya orang ya kita hormati siapapun dia. Terus Filipi 2:3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah di komunitas dalam pertemuan tuh hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, thank you bro. Ada orang yang punya sikap tubuhnya tuh dia kalau ketemu itu hormat banget. Atau ngomongnya tuh hormat banget. Tapi Bapak Ibu kira-kira hatinya bisa nggak sama dengan sikap tubuh dan tingkah lakunya? Bisa aja loh. Ya, maaf, kadang-kadang orang tua punya anak 3, ketika Imlek anak yang memberikan angpau lebih banyak, lebih besar, bahkan serinya dolar, dibandingkan anak yang ketiga mungkin memberinya dengan jumlah rupiah dan kecil, kira-kira orang tua lebih menghargai, menghormati yang mana? Dolar. Nah, orang tua ini sepertinya di depan anaknya dia bisa-bisa aja dia bangun seperti sikap tubuhnya dia sama gitu loh. Biar dolar, biar rupiah, dia tetap sama menghargai anaknya. Padahal dalam hatinya, anak yang kasih dolar dikasih cukiok, dikasih samcan gitu kan. Sama. Tapi yang anak ini nggak dikasih. Nah itu juga udah ada perbedaan di hati. Ini perbedaan, ini respect, ini di hati. Ya, saya nggak tahu di sini ada nggak ada kali ya. Saya berdoa, tapi sadarin loh Bapak Ibu. Kita mesti sadar hidup kita nature dosa kita. Meskipun kita sudah lahir baru percaya Tuhan. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Merenungkan firman sungguh-sungguh. Dan setiap hari merenungkan firman. Nature dosa kita. Nature hidup lama kita. Kita suka tanpa sadar itu. Karena kita ini sudah dibedain. Betul? Kita ini sudah dibedain oleh dunia ini membedakan kita. Maka itu pandangan dunia dengan Tuhan itu berbeda 180 derajat. Ya, coba kita lihat. Kenapa kita gagal? Kenapa kita bisa memperlakukan ada perbedaan seperti itu? Di dalam Yakobus 2, ya saya bacakan ayatnya. Mengapa kita gagal? Saudara-saudaraku, Yakobus 2:1-13. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Siapa yang beriman kepada Tuhan? Coba bilang, kamu, kanan kirinya. Kamu beriman kepada Tuhan. Saya lihat dari kamu punya wajah aja, kamu tuh beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, memandang muka di sini, ini kalau dalam bahasa Indonesia masa kininya itu memandang dengan membeda-bedakan ya, membeda-bedakan secara lahiriah di situ. Jadi memandang muka ini bukan gua pandang muka lu pandang muka gua, bukan. Bukan kamu pandang wajah aku pandang wajah kamu, bukan gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi memandang itu secara membedakan orang itu menurut lahiriah. Nanti lahiriahnya seperti apa kita lihat. Sebab jika ada orang yang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin, emas dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim
dengan pikiran yang jahat. Ayat 5. Terus ayat 5 bisa tampilkan? Oke, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi miliknya? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tetapi jikalau yang 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sampai di sini dulu ya. Jika kita memandang muka tadi dikatakan Nanda berbuat dosa jika Nanda memandang muka, menilai orang, menghormati orang berdasarkan hal-hal lahiriah, berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Wah, ngeri benar ya. Jadi kenapa kita lihat firman Tuhan katakan di sini, jangan menilai orang dari yang lahiriah. Lahiriah itu yang kasat mata, yang nampak, yang tanpa sadar, yang mempengaruhi hidup kita, pola kita dibentuk, dibangun, dijadikan. Dari memandang orang tadi di ayat yang kedua ketiga itu, kalau cincinnya bagus ya, pakaiannya indah, artinya dari sisi apa? Penampilan dari kekayaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tanpa sadar saya percaya semua kita punya hal ini dalam hidup kita. Ingat Tuhan ajar kita jangan, kalau dunia memandang kita jangan heran kalau dunia memandang betul dari harta kekayaan ya. Jadi kalau dalam pertemuan ibadah seperti ini, kalau ada orang kaya pakainya mewah, bajunya mewah, semuanya mewah, indah, dan sementara dari penampilan ada orang miskin yang pakaiannya menandakan dia seperti orang miskin. Nah lihat, hati-hati dengan hidup kita. Bapak Ibu ya, kita mesti bertobat. Jangan pandang remeh. Dikatakan di sini banyak hal loh. Kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran, kita menjadi hakim. Yang harus menjadi hakim siapa? Tuhan. Sadar nggak Bapak Ibu? Nah, mari kita koreksi di momen sukacita, momen Imlek ini. Ketika kita membedakan orang aja, ya menilai dari sisi, oh dia orang kaya, dia banyak hartanya, dan kita menghormati sikap hati kita di dalam hati kita. Kita membuat perbedaan itu di dalam hati. Sama Tuhan katakan. Artinya apa? Kita bisa bilang kita ikut Tuhan, tadi kita percaya kepada Tuhan, kita beriman, mengamalkan iman kepada kebenaran, kepada Kristus. Tapi di hati kita sudah membuat perbedaan. Jahat enggak firman Tuhan bilang? Halo? Jahat enggak? Ya. Nah hari ini ketika kita diingatkan firman Tuhan ini, ketika kita membedakan orang dari sisi tadi penampilannya, harta, kekayaannya, kita bertobat. Katakan saya masih bertobat. Ya, biarlah di hari ini kita sadar bagaimana kita harus hormat kepada orang itu, karena setiap orang itu Tuhan mengasihinya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan buat semua orang. Nah, ketika kita membedakan orang yang tadi menurut kita itu tadi kita bedain di hati kita, menghormatinya beda. Yesus menghormati semua orang sama. Nah kita anak Tuhan tadi ya, di dalam komunitas kita Tuhan bilang, kenapa komunitas kita enggak memberikan dampak, keluarga kita enggak memberikan dampak, di pekerjaan kita enggak memberikan dampak, karena pola pikir kita, hati kita aja memandang orang seperti itu. Nah ketika kita kumpul di keluarga tadi ya, ketika Imlek, ketika kita komsel, ketika di kantor atau di sekolah kita punya persekutuan atau komunitas, bagaimana komunitas kita bisa menjadi terang ketika
setiap kita punya pemikiran seperti itu. Bertobat, Bapak Ibu Saudara, saya mesti bertobat. Saya pernah punya pemikiran seperti itu. Karena saya diperlakukan juga seperti itu. Orang kalau kaya itu, ya kan, dihormatinya luar biasa. Nah, kalau kita pernah digituin, kita juga mesti mengampuni, jangan sakit hati terus kalau orang dunia udah pasti seperti itu. Ya, orang gak percaya Tuhan udah pasti seperti itu, menilai, memandang, menghormati, menghargai orang berdasarkan yang lahir ya, yang kasat mata. Ya, jadi coba kita Tuhan, aku salah. Aku sudah menilai, memandang orang berdasarkan itu. Yang hal-hal lahir ya, penampilan lagi ya. Dulu sama tuh, saya kadang-kadang kalau lihat, maaf ya dulu ya. Kalau saya lihat orang yang kulit hitam. Karena dulu waktu kita ketemu main bola, orang yang kulit hitam tuh kayaknya mandangnya seperti apa gitu ya. Kayaknya saya lebih berkualitas, nilai tinggi dari suku, dari warna kulitnya. Saya melihat saya tuh lebih gitu loh. Daripada mereka gitu. Di hati, di depan mereka sama aja gitu. Tapi di hati saya ada membuat perbedaan. Nah, lahir ya juga bisa bicara tentang bagaimana kita membedakan orang tuh dari suku. Ya, suku kita aja orang Tionghoa Chinese itu di dalam suku Chinese itu banyak lagi. Ada Ke, ada Ciu-Ciu, apalagi Hokkien, banyak macamnya gitu loh. Nah, di sesama kita orang Tionghoa, ya banyak sukunya aja itu berbeda-beda. Saya waktu itu ke Medan itu ada mie Hokkien, ada mie Ke, macam-macam itu aja beda, makanannya beda jenisnya. Ya, hati-hati. Jadi justru dengan kita membedakan suku aja kita lihat seperti itu, lihat kita udah berdosa loh. Saya masih bertobat. Bapak Ibu ingat kenapa bangsa Yahudi ya dalam perang dunia dihantam oleh Nazi itu berapa juta? 6 juta orang yang mati gara-gara tadi ya bicara Jerman itu lebih tinggi sukunya derajatnya dibanding dengan orang Yahudi. Sama Yahudi sama dia merasa dia umat pilihan Allah kan, orang Israel, orang Yahudi itu merasa umat pilihan Allah dan tidak bergaul juga sama yang lain. Maka itu dibilang orang Samaria, orang lain itu kafir. Bapak Ibu sering dengar orang ngomong kafir? Di kitab Matius hati-hati, jangan ngomong orang kafir. Kafir itu merendahkan orang. Maaf ya, kita yang orang itu kotor banget, jahat banget. Karena kita ketika menilai orang dari sukunya kafir atau rendah, kita jadi hakimnya. Bapak Ibu kita jemaat Tuhan yang Tuhan sayangi, Tuhan panggil kita bukan jadi hakim. Tuhan panggil kita jadi pembawa damai, pembawa berkat, mengasihi orang. Bukan jadi hakimnya Tuhan Yesus. Nah ketika kita mulai ada pandangan melihat suku lain lebih rendah daripada suku Tionghoa, suku Chinese. Kamu apa? Tenglang. Kamu apa? Fan Kui. Udah Fan Kui lagi. Fan itu kalau nggak salah berontak, Kui itu setan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul Pak Wan ya? Fan itu berontak kan, Kui itu setan. Nah kalau udah setan berontak, waduh. Kita udah membuat perbedaan di hati kita. Ingat firman Tuhan bilang, bagaimana Kristus. Ya, Petrus pun pernah punya sikap seperti ini. Petrus Yahudi, ya, ingat waktu itu dia bangsa Yahudi itu yang menerima tadi ya keselamatan itu hanya buat diri sendiri. Sebenarnya Tuhan panggil kita menerima keselamatan dan kita menjadi sulung dan orang lain, bangsa lain itu mengenal Kristus melalui suku kita, bangsa kita. Nah hari ini keluarga, komunitas, dimanapun kita ada, ketika kita membangun pola sikap saling menghormati, sikap hormat itu, komunitas kita akan menjadi berkat. Outnya itu jadi berkat, orang bisa kenal Tuhan. Intinya orang kenal Tuhan. Nah ketika kita membuat perbedaan di hati kita, menilai menurut cara pandang dunia, kita bisa bilang saya orang percaya, saya jemaat Abba Love, saya ikut Tuhan. Tapi jujur Bapak Ibu, bagi Tuhan pembuat kejahatan, karena tadi firman Tuhan loh dikatakan tuh, Tuhan tuh dekat dengan orang yang miskin. Miskin oleh dunia. Orang miskin tuh bisa miskin harta. Ya, bisa miskin mungkin cacat.
Ya, yang menurut dunia itu nggak masuk hitungan, tapi Tuhan katakan Tuhan mengasihi mereka dan mereka ahli waris kerajaan surga. Ingat nggak ketika Yesus ketemu di Yohanes 4 dengan perempuan yang punya suami itu berapa? 5. Ini perempuan ini benar-benar di-reject loh waktu itu. Dibuang orang-orang. Waktu melihat itu orang-orang, maka itu dia datang waktu nimba air di sumur Yakub itu, dia datang jam 12 siang hari dia datang untuk nimba. Karena dia udah gak tahan terima tuduhan penghakiman orang-orang waktu itu, melihat dan menilai dia boro-boro dihormati, mungkin orang dekat aja udah, ya orang gak lihat lagi gitu loh. Tapi Tuhan bilang, betul, orang dunia merijek kamu, lingkungan masyarakat merijek, menolak hidup kamu, tapi aku tidak pernah tolak hidup kamu. Tuhan gak pernah tolak. Artinya kalau Tuhan gak tolak, kalian kita Bapak Ibu jangan tolak. Bahaya sekali. Kita tahu cerita itu, akhirnya perempuan ini dipakai ya untuk menyelamatkan satu bangsa. Orang dengar kesaksian hidupnya. Dari tadi dia ditolak. Ini ngeri loh pelajarannya, maksudnya kalau kita merendahkan orang, kita memandang orang, membeda-bedakan orang. Jangan harap Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi saksi untuk membawa jiwa kepada Tuhan, betul? Jahat Tuhan bilang, berbuat dosa dan kita jadi hakimnya. Bapak Ibu, biarlah hari ini, di momen kita bersama-sama merayakan sukacita bagi kita yang merayakan ya, untuk merayakan Imlek ini. Ketika nanti kita pulang ketemu dengan keluarga besar kita, ingat Tuhan, beriku hati. Aku sembuh hari ini Tuhan, meskipun kita pernah diperlakukan ya. Saya percaya semua kita pernah diperlakukan seperti itu. Betul nggak? Siapa yang pernah direndahkan dalam hidupnya? Hah? Pernah? Oh nggak pernah ya? Nggak pernah, nggak apa-apa. Sakit loh direndahkan itu. Luka, kecewa. Dan kalau bukan karena kasih Tuhan, kita nggak bisa loh mengampuni orang. Ya, banyaklah kita dengar cerita, banyaklah kita dengar kesaksian-kesaksian bagaimana lukanya, kecewanya, marahnya, bencinya ketika hidup kita direndahkan. Nah hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayang di keluarga besar kita di Abaloh Palem, Bapak Ibu dipanggil di sini. Ya, bukan hanya kita menikmati secara tiap minggu atau tiap hari kita komsel, bukan hanya menikmati itu, tapi alami kuasa daripada persekutuan kita. Kuasa perjumpaan ketika kita ada di komunitas. Bila perlu ketika di komsel ada sesuatu yang Tuhan tegur dalam hidup kita, akui. Saya memandang Alfa misalnya ya, sorry Fa, saya punya sikap hati memandang kamu. Katakan gitu loh, bahwa saya pernah ini contoh misalnya ya, omongin di komunitas, saya pernah merendahkan kamu gini, akui. Halo, siap? Siap apa siap? Itu loh komunitas yang menghadirkan kuasa Tuhan. Jadi bukan hanya komunitas itu kita nikmati acaranya, tapi kalau kita mau mengalami kuasa ibadah, libatkan Tuhan, akui ada sesuatu di hati kita. Saya percaya loh Bapak Ibu, ini musuh daripada kegerakan, musuh daripada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman terbesar manusia itu ada di dalam hatinya. Maka itu Tuhan katakan, ketika Tuhan angkat Daud, Tuhan bilang apa? Dibanding Saul, dari perawakan, dari penampilan, enggak ada orang yang pilih Daud. Tapi biarpun pada umumnya orang-orang melihat seperti orang harus ini jadi pemimpin, jadi raja, dan seterusnya. Tapi Tuhan lihat, Tuhan 1 Samuel 16:7, Tuhan tidak lihat paras penampilan. Tapi Tuhan lihat hati. Akhirnya kita tahu. Maka Daud diangkat jadi raja. Bapak Ibu, mari hari ini saya percaya firman Tuhan yang mengajarkan kita buat setiap kita hari ini. Ada roh Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita.
Saya percaya ketika kita mempraktekkan ini Tuhan, beriku hati, sikap yang hormat. Jadi bukan hanya istri, hormat suami, anak, hormat orang. Saya pernah ketika dulu ya nggak ngerti, oh anak hormat orang tua juga dikatakan harus menghargai anak. Karena kalau kita cuma melihat anak hormat orang tua nggak menghargai anak, akhirnya anak saya pernah luka, anak saya pernah kecewa. Karena apa? Karena saya maksudnya pernah memperlakukan dia. Ketika dia mau pergi misalnya, kami mau pergi waktu itu komsel, pergi bareng-bareng dan seterusnya. Tanpa saran anakku bilang, "Pak, aku kalau bisa nggak ikut ya." Nah, dia nggak ikut itu karena dia pengen untuk sendiri. Saya pernah memperlakukan, "Enggak, kamu ikut." Gitu. Saya nggak menghargai apa menjadi pandangan dia. Akhirnya dia ada luka, kecewa dan sepertinya dia nggak taat. Nah, kadangkala kita orang tua selalu melihat ada respon anak kita yang mungkin seperti itu ya. Padahal dia bukan nggak taat, dia nggak hormat tapi karena kita pernah lukai. Nah, ketika kita pernah lukai, saya pernah minta maaf, saya pernah minta ampun kepada anak saya yang pertama yang sulung. Saya omongin, saya dengar dan saya minta maaf dan terjadi kesembuhan pemulihan hari ini Bapak Ibu. Ini ceritanya udah beberapa tahun yang lalu. Apa-apa hari ini anak saya yang besar itu, "Pak, bisa bantu nggak Pak? Mau ngantar ke airport, mau ngurusin kerjaan, bantu dia ngurusin ruko yang dia sewa, bangun rumahnya. Bahkan mau cari pembantu aja dia, Pak bisa bantu nggak Pak?" Saya bersyukur banget karena bukan saya direpotkan, bukan saya ini, tapi saya ada satu kebutuhan dari anak saya, dia selalu dekat, dia selalu minta tolong dan mau bantu. Bahkan dengan konflik waktu itu pernah konflik juga suami istri, malam-malam jam 12 malam dia bilang, "Pak ada waktu nggak Pak?" Saya bilang, "Kenapa?" "Saya lagi ribut." Nah, saya bersyukur karena ketika dia lagi sulit, dia lagi ribut pun dia panggil papanya, kami datang malam-malam, kami doain, kami dengar 2-3 jam waktu itu, akhirnya sama ribut, karena mau ribut, dengar ya, akhirnya doain, akhirnya baik. Kemarin baru ketemu lagi, "Gimana kalian?" "Masih sih Pak kecil-kecil, tapi kami sudah belajar untuk untuk naik kelas," katanya. Karena dia kerja bareng-bareng ya, suami istri, nggak gampang suami istri kerja bareng-bareng. Ya, Pak Mindra, Bu Ferry juga sama-sama kerja bareng, tapi mereka udah next level juga ya. Pernah juga saya dengar mengalami banyak ada juga gesekan dan seterusnya. Kalau Pak Supi nggak kerja bareng mungkin gesekannya kurang kali. Apa? Ya, saya bersyukur, jadi mari Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya istri hormati suami, hormati juga suami menghormati istri ya. Sama hamba Tuhan juga, Efesus itu dikatakan bukan hanya hamba aja tunduk hormat kepada Tuhan, Tuhan juga memperlakukan sama. Jadi hormati semua orang, bukan karena lahiriah, bukan karena suku, bangsa dan seterusnya, tapi betul-betul karena Tuhan menghormati semua orang. Mari kita bangkit berdiri, saya undang kita untuk berdoa sebentar ya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami. Tapi kalau ada di hati kita, pikiran kita yang masih belum sembuh hari ini ya, yang masih belum pulih, kita menghargai orang tadi berdasarkan tadi ya, pola pikir dari hati kita menurut hal-hal lahiriah yang kelihatan ya, yang penampilan harta ya, dari suku, bangsa dan seterusnya, menilai memandang orang seperti itu. Kita belajar hari ini Tuhan, kita akui. Kita mau bertobat, datang kepada Tuhan. Nah, setelah kita nanti kumpul, kita kunjungan, mungkin kita datang ya ke family, ke saudara-saudara seiman kita, mungkin kita datang. Mari kita belajar, Tuhan beri sikap hati untuk menghormati. Ya, ketika kita menghormati, kita respect dari hati kita karena Dia Tuhan sayang, Tuhan kasihi orang ini. Ya, kalau ada nanti angpau juga kita bisa berbagi angpau. Silakan Bapak Ibu. Nah, momen ini saya percaya ya ketika kita bangun hal yang komunitas seperti ini, saya percaya bahwa keluarga kita akan semakin pulih, komunitas kita akan semakin pulih, gereja, tempat kita bekerja, kantor kita akan semakin pulih. Karena apa? Itulah bicara heaven, itulah bicara surga datang di dalam setiap komunitas. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Oke, kita datang kepada Tuhan ya, sebelum kita berdoa. Bukan dengan kekuatan
bersyukur Tuhan. Ku dapat jalani Bapa terima kasih. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin Lord. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu Dan berseru pandang wajah Tuhan hari ini. pertolonganku Datang bagi-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Bukan dengan Kekuatanku benar Tuhan. ku dapat Kami mau jalani Bapa hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. yang menopangku, Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. pandang wajah-Mu Dan berseru, kami berseru Tuhan. Pertolongan kami Tuhan. dari-Mu. Yes. Peganglah tanganku, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kondisi hidupmu hari-hari ini. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa ada orang yang pernah terluka karena diperlakukan semena-mena. Mungkin kau pernah diperlakukan semena-mena oleh orang tuamu, oleh pasanganmu. Mungkin kau pernah diperlakukan semena-mena oleh atasanmu hari ini. Sekian lama kau menyimpan rasa marah, kesal dan kau kecewa. Sehingga kau memandang orang tersebut sepertinya di depannya engkau bisa hormat, engkau bisa tunduk. Kau bisa berkata seolah-olah engkau enggak luka, enggak sakit. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena ketika kau enggak lepaskan pengampunan, ketika engkau tetap memilih untuk menyimpan itu, maka hidupmu tidak akan mengalami sukacita. Hidupmu enggak mengalami bisa berbuah karena ada sesuatu ganjelan di hatimu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang pernah dilukai. Kau pernah direndahkan hari ini. Kau pernah diperkatakan dengan hal-hal yang enggak pantas engkau terima. Sehingga membuat hidupmu enggak maksimal hari ini. Taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya percaya setiap kita ada nature, secara tanpa sadar kita membedakan orang melalui hal-hal lahiriah. Dari sisi penampilan fisik, mungkin kekayaan harta, atau dari suku bangsa hari ini. Ketika engkau mengalami itu dan engkau masih seperti itu, taruh tanganmu di dadamu supaya engkau dilepaskan hari ini.
supaya kebenaran firman Tuhan ini menyembuhkan engkau. Mari taruh tangan di dadamu, saya ingin berdoa. Bapa di surga, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, dengan kekuatan kami tahu kami gak mampu untuk mengampuni, tapi kami percaya hari ini Engkau Tuhan yang memberikan model teladan bagaimana dengan kerendahan hatimu Bapa. Engkau jadi manusia, engkau merendahkan diri, engkau mati di kayu salib, engkau menerima, engkau respek, engkau mengampuni kami Tuhan. Hari ini kami mengambil keputusan buat setiap orang yang tangannya ditaruh di dadanya, yang pernah luka, yang pernah kecewa, yang pernah diperkatakan hal-hal yang sungguh-sungguh gak pantas hari ini. Tuhan, aku berdoa, Tuhan kau menjamah, kau menyembuhkannya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan hatinya, Tuhan pulihkan hatinya Tuhan. Dia tidak mau mengalami hati seperti ini. Tuhan, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus buat setiap kami yang pagi ini yang pernah, bahkan yang masih ada membedakan orang. Kami menilai orang, kami tidak respect, tidak menghormati orang karena hal-hal yang salah. Tuhan, aku berdoa hari ini ampuni kami. Tuhan, kami bertobat. Kami mau berkata, Tuhan, beri kami hatimu, beri kami belas kasihanmu, beri kami roh yang rendah hati Bapa. Seperti Tuhan menerima seorang yang punya banyak suami, seorang pelacur Tuhan. Tuhan menerima, beri kami hatimu Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan belas kasihan-Mu Bapa. Sehingga kami melihat, kami respect karena dia berharga di mata Tuhan. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami tahu melalui hidup kami, ketika kami respect, kami hormat dengan orang, semua orang itu akan mengalami kasih Tuhan. Orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang itu diselamatkan karena hidup kami belajar mau taat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang dilepaskan hari ini, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kami ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya. Baik di ibadah kita secara online maupun onsite. Kami ucapkan selamat datang di gereja kita ya, di Abalah Taman Palem. Kami senang Bapak Ibu bisa beribadah bersama kita pagi hari ini. Dan bagi yang hari ini ada di tempat ini, kami minta waktunya sebentar Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk kami bisa ngobrol ya. Kami mau cerita, kita mau berbagi supaya tahu bahwa apa dan bagaimana gereja ini, visi, misi, seperti apa ya. Bisa Bapak Ibu bisa minta waktunya nanti setelah habis ibadah di counter depan ya. Untuk bisa datangin, ada teman-teman kami akan melayani Bapak Ibu semua. Oke, yang kedua persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu bisa transfer ya di rekening berikut. Ya, bisa ada ini rekening Bapak bisa lihat dan bisa juga melalui amplop persembahan ya. Nanti bisa dikumpulkan di belakang ada box, bisa dikumpulkan di situ ya mengenai persembahan dan persepuluhan. Terus ada acara agenda kita SBP. Jadi SBP itu sepakat bersama pekerja. Jadi hari Selasa tanggal 24 Januari pukul 19.30 jam 7.30 malam di Ruang Sion ya. Jadi saya harapkan untuk semua kita pekerja dan semua track pelayanan kita bersama-sama kumpul ya untuk kita bersepakat, kita berdoa ya, menyatukan hati ya untuk kita lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, membangun apa yang Tuhan suruh bangun tahun ini ya, sungguh-sungguh kita sepakat sehati. Oke, tanggal 30 Januari Senin jam 7:30 malam sama 19.30 ada acara kopi manis. Apa itu kopi manis? Komunitas pria mantap dan harmonis. Jadi ini acara khusus buat bapak-bapak pria ya, para pria diundang untuk ikut bersama-sama dalam komunitas ini di Lounge HOG lantai 2 ya. Ini judulnya keren juga nih. Babeh gue.
1, 2, 3. Keren juga nih judulnya babe gue ya. Jadi kami harapkan para pria bisa hadir ya untuk bersama-sama kita menikmati khusus untuk pria. Ini banyak hal-hal pria yang terus juga komunitas ini ya, banyak kesaksian yang luar biasa. Oke, terus ada doa puasa. Nah, ada videonya, bisa kita saksikan dulu doa puasa. Shalom jemaat Tuhan. Di awal tahun 2023 ini, Abala Palem akan mengadakan gerakan doa puasa bersama. Matius 6 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu." Amin. Dengan sikap rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Kita mau mengawali tahun ini mencari perkenanan dengan Tuhan. Dan biar lewat doa dan puasa kita dikuatkan dan semakin diteguhkan dalam menjalani panggilan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sesuai fokus kita, komunitas yang bergaya hidup, keluarga Allah. Adapun pelaksanaan doa puasa akan kita lakukan dimulai dari hari Minggu tanggal 22 Januari jam 22.00 atau jam 10 malam. Dan kita akan buka puasa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan kita akan lakukan selama 40 hari dan akan berakhir pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau antusias dalam doa dan berpuasa dan kita mau alami lawatan Tuhan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita konser akhiri ya. Kita doa dulu. Amin. Bu Lena, kita kan mau ada ibadah senior merayakan hari Imlek. Saya mau ajak teman-teman ya. Ya oke, ini ajak aja yuk, kita rame-rame ntar kita ke sana ajak mereka. Ayo silakan duduk Bu Yangyo. Ikut ya. Ibadah senior, saya mau merayakan hari Imlek bersama-sama teman. Nggak bisa dulu kali ya, saya. Bu Mary ikut ya. Kayaknya nggak bisa nih Bu Meni, Bu Lena. Saya lagi sibuk nih pas hari Imleknya tuh ada anak, ada cucu datang, mau masak-masak. Nggak bisa ya. Bu Mary, kita sempetin waktu, mau cari Tuhan. Iya loh, Bu Mary, Bu Yangyo, Tuhan udah deket loh datang. Kita harus berjaga-jaga, kita harus ikut komunitas, kita berkomsel, beribadah senior di tanggal 28 nanti. Kita gembira deh di sana. Ada mobil jemputan loh, ntar saya jemput ya Bu Mary, Bu Yangyo. Ya benar, ada jemputan, kita jemput nanti, jangan takut. Ya saya bisa kali ya Bu Meni ikut. Saya ikut ya Bu Lena, Bu Meni. Ya oke. Ya, oke. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom Opa Oma. Bayu, Ya. kita akan adakan ibadah raya Imlek Senior. Benar Rika, kita akan mengadakan ibadah senior Imlek pada hari Sabtu tanggal 28 Januari pukul 2 siang di ruang serbaguna. Ayo saudara-saudara, kita ajak Bapak Ibu kita ajak Oma Opa kita untuk hadir dalam ibadah raya senior. Ingat, catat tanggal dan waktunya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Opa Oma Taman Palem, tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Luar biasa Opa Oma. Ya. Pada Imlek tanggal
28 ya, buat Opa Oma perhatiin. Jam 2 sore hari Sabtu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya orang tua bisa antar ya di momen ibadah Imlek ini untuk mereka bisa nikmati bersama-sama. Oke? Tadi saya juga mau ingatkan mengenai doa puasa Bapak Ibu. Di dalam doa puasa korporat ini kita rindu bersama-sama ya Bapak Ibu. Kenapa kita mesti berpuasa? Halo, kenapa kita mesti berpuasa? Karena puasa adalah salah satu disiplin rohani ya untuk kita belajar. Jadi ketika kita menghadapi semua kondisi situasi ya yang mungkin membuat kita lemah, kita nggak kuat dan seterusnya. Ini ketika kita berpuasa melatih otot iman kita. Tadi Pak Supi lihat keren kan waktu dia di video itu. Iya kan Pak Supi? Pak Supi ini kalau dia buka baju, dia fitness itu keren bener karena ototnya ada. Iya. Tahu nggak otot tadi Pak Supi saya lihat itu kecil loh, otot bisepnya ini kecil. Iya kan? Tapi ketika dia di fitness dilihat beban-beban itu bagi dia bukan takut. Ya kan? Kenapa? Itu membentuk ototnya. Nah, puasa adalah satu bentuk bukan beban. Katakan bukan beban. Tapi melatih otot, bukan otot bisep, bukan. Otot iman. Nah, kita hidup hari ini kalau enggak dengan iman, wah, ombang-ambing kita, ngikutin arus bahaya. Siapa yang mau ikut ambil bagian dalam doa puasa ini? Ya, tadi mulai ntar malam jam berapa? Jam 10, jadi ntar siang sampai sore ini sebelum jam 10 malam embat cukiok. Ya, makan. Maaf jangan juga. Nanti bisa sakit perut ya. Makan secukupnya, jangan takut lapar, nggak ada orang mati itu karena lapar. Ya, jangan takut, percaya apalagi kita melakukan gerakan rohani. Saya mengundang semua pekerja ya, semua kita jemaat terlibat di dalam doa puasa korporat ini. Alami sesuatu dari Tuhan. Bukan buat kita sakti, bukan buat kita jadi Superman, bukan. Tapi kita memiliki hati iman yang benar karena otot kita dilatih, otot iman kita dilatih. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita. Saya ulangi lagi, ingatkan habis ini kita kunjungi keluarga, mungkin udah lama nggak ketemu ya. Kita berbaur, kita berbagi untuk kita nikmati momen ini bersama-sama ya. Praktekkan firman Tuhan, katakan mari yuk kita respect, kita hormat dengan semua orang. Karena Tuhan menghormati kita lebih dari siapapun ya. Mari kita mau akhiri, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Buat hari ini kami boleh nikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersuka cita di tengah perayaan Tuhan. Ibadah Imlek kami bersyukur buat semua bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang terus mengajarkan kami belajar untuk Tuhan, memandang, melihat, menghargai seperti Tuhan menghargai setiap orang. Kami mau menghargai, menghormati setiap orang Tuhan. Beri kami kebenaran ini Bapa. Kami mau simpan, kami mau praktekkan, kami mau latih Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang menolong dan memampukan kami Bapa. Setiap ada intimidasi, setiap ada penolakan, reject dari hati kami berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, menaungi kami Bapa, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, kami mau terima berkat Tuhan pagi siang ini Tuhan. Bapak Ibu percayakah bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan? Ketika engkau percaya, mari kedangkan tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil dan memilih hidupmu. Kau yang tadinya bukan siapa-siapa, engkau tadinya hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kegelapan. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan hadir dan memulihkan hidupmu. Hidupmu penuh dengan kasih Tuhan, hidupmu penuh dengan kebenaran. Pakai itu untuk membangun hidupmu, membangun keluarga, membangun komunitas, membangun dimanapun Tuhan suruh engkau bangun untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita yang terima berkat ini, kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Tong sifat coy.